ada perlu apa ya Mas? Jadi gini Bu, saya ada masalah internal di keluarga saya, yaitu masalah tentang pemilihan kerja dan kuliah adik saya. Kalau boleh tahu itu lebih tepatnya gimana? Jadi kan adik saya habis lulus SMK nih. Dia itu inginnya kerja, sedangkan orang tua saya inginnya dia melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Nah, kalau kayak gini berarti ketemunya Masnya mau konsultasi sama saya. Ya betul Bu. Sebelumnya Masnya itu udah pernah belum sih konsultasi? Belum sih Bu, baru kali ini. Kira-kira Mas tahu nggak konsultasi itu apa? Tahu. Belum tahu ya. Baik, saya akan jelaskan sedikit masalah konsultasi. Nah, konsultasi ini yaitu di mana saya seorang konselor dan Masnya itu sebagai konsulti. Nah, di sini tuh kita membahas suatu masalah untuk menemukan lebih banyak lagi wawasan, pemahaman, dan cara yang perlu dilaksanakan untuk menangani sebuah masalah yang dialami. Nah, kalau misalnya nanti Masnya datang ke saya, berarti kan Mas tuh ada tujuan untuk memecahkan suatu masalah. Baik, kita kan belum pernah kenal. Nah, alangkah baiknya kalau kita kenalan dulu. Nah, kalau saya kenalin, nama saya Ainun Putri. Terus Masnya? Oke, nama saya Bayu. Masnya tadi kesini ada kendala atau enggak? Alhamdulillah Bu, lancar. Ya. Kabarnya gimana? Alhamdulillah juga sih Bu, baik dari segi fisik dan mental. Alhamdulillah ya. Kalau boleh tahu umurnya berapa sekarang? Umur saya masuk udah 19. Kalau profesi berarti sekarang Mahasiswa semester 3. Kalau Masnya itu pasti ada tujuan dong ke sini. Tujuannya tuh apa? Tujuannya agar dapat memecahkan masalah di saya. Dalam konsultasi ini pasti ada tujuan kan? Itu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, tujuan umumnya, baik saya jelaskan sedikit ya. Tujuan umum dari konsultasi ini yaitu gimana ya, agar berkonsultasi dengan kemampuannya sendiri, dapat menangani kondisi dan permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga, yaitu adiknya Mas. Dalam hal ini, pihak ketiga itu mempunyai hubungan yang cukup berarti dengan konsulti. Nah, berarti kan hubungan Mas sama pihak ketiga tadi adalah keluarga, ya, keluarga. Oke, tadi kakak tepatnya. Sehingga permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga itu sebahagian menjadi tanggung jawab konsulti. Nah, berarti kan dari masalah adik Mas tadi, itu Mas kesini untuk memecahkan masalah dia. Lalu lanjut ke tujuan khususnya. Tujuan khusus ini dimaksudkan dapat gimana ya, supaya kita bisa menambah wawasan, kita bisa menambah pemahaman, dan bagaimana sih cara-cara bertindak yang terkait langsung dengan suasana yang dialami oleh pihak ketiga atau permasalahan pihak ketiga tersebut. Nah, dengan kemampuan konsultasi ini, Masnya sendiri datang ke saya itu untuk menceritakan, dan saya di sini untuk membantu menyarankan apa masalah dari pihak ketiga. Jadi tadi kesini katanya kan ada masalah, masalah sama keluarga. Masalahnya tepatnya gimana? Jadi gini Bu, saya ada masalah internal dalam keluarga, yaitu masalah yang menyangkut tentang adik saya. Adik saya ini kan dia sudah lulus SMK. Keinginan kami sekeluarga itu yaitu agar dia melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau kuliah. Tapi kehendak dia itu inginnya bekerja, bukan kuliah. Jadi gitu. Berarti dia itu ya, dia ada melawan gitu nggak? Atau menolak atau gimana? Secara terang-terangan? Kalau menolak secara terang-terangan, iya pastinya. Tapi dia menolak lewat kata-kata, bukan secara fisik.
Itu kalau hubungan adiknya Mas sama Mas tuh atau sama keluarga deh, itu baik atau enggak? Kalau hubungan sih juga ya, dia mungkin orangnya agak introvert, Ya. agak tutup. Tapi kalau hubungan dalam keluarga ya dari dulu baik-baik aja. Tapi baru masalah inilah. Terus dia sekarang tinggalnya sama orang tua. Ya, tinggal sama orang tua. Tapi kalau sama hubungan sama orang tua baik. Baik juga, Bu. Kalau umur adiknya Kalau umur adiknya 17. 17 tahun ya. Tahu. Kalau misalnya gini, kalau misalnya adiknya Mas itu ada masalah, itu dia orangnya mau bercerita nggak atau orangnya tertutup? Nah, permasalahannya itu, dia itu orangnya sedikit tertutup. Nah, kecuali saya pancing dia untuk berbicara, baru dia mau berbicara. Berarti ini lebih dekat ke Masnya atau ke keluarga yang lain? Kalau dekat, lebih dekat ke saya dibanding yang lain. Terus kalau Masnya tahu nggak dia tuh punya pacar atau enggak? Kalau dia punya pacar kayaknya punya, Bu. Sebelumnya dia juga pernah cerita bahwasanya dia punya pacar. Sebenarnya ya kalau kebanyakannya yang lazim tuh biasanya kalau misalnya pacar tuh biasanya tuh bisa mempengaruhi. Bisa aja pacarnya kerja, jadi dia tuh pinginnya kerja deh biar bisa deket sama pacarnya, biar bisa kita yang lah lebih banyak waktu kita yang sama pacarnya. Biasanya sih gitu kalau anak muda zaman sekarang. Kemungkinan itu, tapi kita kan belum tahu apa alasannya dia tuh nolak buat kuliah. Terus Mas tuh pernah nggak sih kayak dengerin keluhan dia kayak misalnya sebenarnya aku tuh nggak mau kuliah karena ini. Nah, itu pernah, Bu. Nah, dia pernah bercerita kepada saya bahwasanya kuliah itu susah timbang kerja. Nah, dia harus setiap hari berangkat sekolah, berangkat kuliah itu terus belajar, belum lagi skripsi ataupun prakteknya. Dia berkeluh kesah seperti itu. Sedangkan kalau kerja kan kita sudah mendapatkan hasil langsung, pastinya tidak seperti kuliah, harus butuh proses. Emang sih anak-anak tuh lebih males ya. Udah banyak banget kasus anak tuh males dalam belajar. Nah, kalau misalnya dia bisa saja sih dia tuh males buat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi itu bisa saja karena malas atau ada faktor lain. Nah, kalau misalnya dia lebih memilih karir, emang banyak sih sisi positifnya. Ya mungkin dia punya alasan dia lebih memilih buat berkarir itu pasti ada alasannya. Kalau pernah nggak sih dia tuh kayak berkeluh kesah tiba-tiba kamu tuh kayak Masnya tuh nemuin dia kayak lagi stres, bisa aja entah karena hubungan masalah lain atau emang ada masalah dalam keluarga, bisa saja kan hubungan-hubungan atau masalah-masalah tersebut nih bisa memicu dia ke mau kuliah. Kalau permasalahan itu ada juga. Saya pernah lihat dia berkeluh kesah di kamar, entah merenungi suatu apa, saya juga belum tahu. Lalu saya tanyakan kepada dia, saya pancing agar dia berbicara, bahwasanya dia bingung. Nah, cuma masalah ini bingungnya karena sama kuliah sama pacar. Terus gini, dia tuh Mas tahu nggak dia tuh punya cita-cita nggak? Atau dia tuh pernah cerita sebenarnya aku tuh pengen jadi ini gitu nah. Kalau cerita ya pernah bicara bahwasanya cita-cita dia yaitu jadi montir motor. Kan dia kan SMK ngambil TSM. Ya. Nah, dia berkeinginan untuk menjadi montir. Nah, mungkin karena cita-cita ini dia nggak mau melanjutkan ke kuliah. Jadi prediksi kita yang bisa kita ambil sekarang bisa saja adiknya Mas tuh emang mau berkarir itu karena emang dia nyaman dengan apa yang sudah dia lakukan sekarang, yaitu jadi montir motor tadi. Mungkin dia udah nyaman dia tuh berkarir. Nah, kalau misalnya dia tiba-tiba melanjutkan ke jenjang yang pendidikan tuh bisa saja dia tuh kayak tiba-tiba ngeblank. Nah,
Jadi dia tuh mungkin merasa aku lebih nyaman berkarir, jadi aku nggak mau lagi melanjutkan pendidikan. Mungkin bisa saja dia berpikiran seperti itu. Nah, kalau dari ini, Mas kira-kira bisa nggak memprediksi kalau misalnya adik Mas nanti melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, itu nanti bagaimana? Terus kalau misalnya adiknya Mas itu tetap melanjutkan karirnya, itu bagaimana? Kalau saya pribadi ya, semisal dia melanjutkan kuliah, sebenarnya saya netral ya, tidak mengikuti orang tua saya ataupun keinginan adik saya. Berarti netral di sini, saya mendukung apapun keputusan dari adik saya. Tapi yang menjadi permasalahannya yaitu orang tua saya, yaitu mendorong dia agar mau kuliah. Kenapa sih orang tua saya berminat untuk mendorong dia kuliah? Mungkin orang tua saya malu kan, karena di dalam keluarga saya orangnya berpendidikan semua. Sedangkan dia kok tidak mau melanjutkan jenjang yang lebih tinggi. Mungkin kalau dihitung untungnya, pasti ada untungnya buat dia. Terutama membaikkan orang tua pasti kan, dia. Sedangkan kalau masalah rugi ini, apabila dia tidak kuliah, saya rasa tidak terlalu, karena kan dalam kerja itu kan yang diutamakan adalah profesionalnya, yaitu dalam mencari mata pencarian uang untuk bekal dia ke depannya. Ya, tentu saja. Kalau misalnya, kalau dari saya sendiri, mungkin emang kita sebagai keluarga, apalagi orang tua, kita tuh ingin yang lebih baik buat anak kita kan. Jadi mungkin setiap orang tua, setiap keluarga itu pengen anak kita, adik kita, kakak kita atau siapapun itu tuh kita tuh harus memberikan yang terbaik supaya untuk mencerahkan masa depan, supaya untuk mempermudah apa yang dia inginkan di masa depan. Nah, dari pendidikan ini, kalau menurut saya itu pendidikan sangat penting. Karena kenapa sangat penting? Karena pendidikan itu diharuskan supaya kita dapat menggapai kesuksesan, agar kita bisa maju dan meraih apa yang kita inginkan nanti di masa depan. Jadi kalau misalnya adiknya Mas itu kayak menolak atau dia emang bersikukuh nggak mau kuliah, ya kita sebagai keluarga bisa juga nanti orang tua Mas bilang aja kalau misalnya emang nggak mau kuliah, ya semoga aja jalan yang dipikirkan atau emang itu yang terbaik menurut dia, ya semoga saja itu sudah yang terbaik ya pilihannya. Baik, tadi kan kita sudah membahas tentang apa pentingnya pendidikan bagi seorang anak. Lalu lanjut, kita kan tadi membahas tentang karirnya adiknya Mas. Nah, menurut Mas sendiri itu karir itu penting nggak sih? Saya sih karir juga penting, karena itu bekal untuk masa depannya. Baik, saya mau jelasin dikit ya masalah karir. Karir itu tuh seperti perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan seseorang. Nah, mungkin di sini adik Mas tuh bisa aja berpikir kayak, oh aku mau mengejar karir deh, ya nanti bisa lebih berkembang, bisa lebih maju pekerjaan saya, bisa aja kayak gitu. Nah, kalau di dalam karir ini sih banyak banget sih fungsinya. Di antaranya tuh kayak yang pertama tuh ada fungsi persiapan. Nah, di dalam fungsi persiapan ini pasti adik Mas mikir, aku siap nggak ya berkarir? Nah, pasti dari awal dia udah mikirin. Nah, aku siap nggak? Nanti kalau misalnya itu pasti dia udah mikirin dari awal. Nah, lanjut, itu ada fungsi pencegahan. Nah, kalau dari fungsi pencegahan ini biasanya sih kita ini berkarir. Nah, kalau kita berkarir ini otomatis kita tuh kayak memikirkan kayak masalah atau kondisi yang akan datang. Nah, otomatis jadi kita tuh nyari cara untuk mencegah supaya tidak ada masalah tersebut. Lalu lanjut ada fungsi tentang penempatan dan penyaluran. Nah,
fungsi penempatan dan penyaluran ini itu dia pasti udah memikirkan. Saya montir, jadi saya penempatannya itu di bagian bengkel. Nah, penyalurannya mungkin dia tuh akan banyak-banyak bersolusi ya. Maksudnya tuh gini, saya montir. Nah, pasti saya akan melakukan pekerjaan saya dengan baik. Jika misalnya nanti ada masalah, saya akan menyelesaikan masalah dengan baik. Lalu saya akan menempatkan semua masalah-masalah atau gimana ya, penempatannya itu supaya lebih tersusun gitu ya. Lalu lanjut lagi ke fungsi penyesuaian. Nah, di fungsi penyesuaian ini kita tuh sebagai orang yang berkarir, kita pasti harus bisa menyesuaikan. Baik itu menyesuaikan dalam suasana, menyesuaikan dalam pekerjaan kita. Banyak gak sih kayak misalnya kita tuh masuk ke sebuah kantor, kita bisa aja nggak nyaman sama pekerjaan, kita tuh bisa juga nyaman karena lingkungan. Nah, jadi kita tuh sebisa mungkin kita tuh harus bisa mentolerirkan masalah tersebut. Jadi sebelum kita memikirkan ingin berkarir, pasti kita bisa memikirkan tentang bagaimana cara kita menyesuaikannya nanti. Terus ada juga nih fungsi pengembangan. Nah, maksud dari fungsi pengembangan ini, kita tuh harus bisa mengembangkan potensi yang ada, seperti skill. Biasanya kalau montir itu kan memperbaikin gitu ya, memperbaiki motor, kalau motornya rusak atau gimana. Jadi kebanyakan kan kadang ada montir yang abal-abal, yang cuma coba-coba. Jadi kan harus dari coba-coba itu sebenarnya kita harus bisa mengembangkan apa yang sudah kita pelajari. Nah, jadi menurut saya sih kalau karir ataupun pendidikan itu sama-sama penting. Nah, kita tinggal memilih aja. Kalau misalnya kita lebih nyaman atau kita lebih lebih suka. Misalnya kita jangan terlalu terpaku misalnya karena dipaksa, karena orang tua kita memaksa. Jadi kita takutnya kalau saya nggak ngikutin, nanti bisa-bisa saya nanti nggak dikasih ini. Pokoknya pasti pikiran kita tuh bakal menuju ke sana. Nah, kalau misalnya menurut saya sih gitu. Kalau misalnya karir itu baik, melanjutkan pendidikan itu baik. Nah, jadi itu semua tergantung ke kita sendiri. Bagaimana kita memanage apa yang kita pilih nanti. Nah, baik, kalau menurut saya, coba Mas itu deh nasehatin adiknya Mas, biar dia lebih pas atau dia tuh lebih mantep milih pilihannya. Kalau emang nanti dia mau berkarir atau emang nanti dia mau melanjutkan pendidikan, dia itu nggak salah, dia harus bisa memantapkan dirinya. Nah, dari itu makanya coba Mas itu deh kayak kasih saran, kasih semangat biar dia tuh lebih mantap. Misalnya kalau emang aku mau kerja, oke deh, karena kan emang kerja begini. Kalau emang saya mau melanjutkan pendidikan, nanti saya bakal begini. Jadi dia ada persiapan dari awal biar dia tuh gak pusing. Nanti tiba-tiba dia masih kerja kan, pikirannya masih berkarir. Tiba-tiba kan kalau misalnya disuruh kuliah, kan dia gak senang kuliah. Nah, tiba-tiba nanti dia mau bawa kuliah, tahu-taunya dia bolos, kita nggak tahu juga. Nah, menurut saya sih gitu aja. Masnya kasih dia motivasi supaya dia tuh bisa memanage apa yang dia pilih nanti. Gimana Masnya? Ya Bu, makasih banyak ya atas saran Ibu. Berarti ini Bu, saya memotivasi adik saya agar bisa memilih mana yang harus dia pilih gitu. Ya. Oke. Kalau misalnya kita memaksa kan tidak mungkin. Ya. Jadi misalnya aja kayak Mas tuh lebih suka jadi fotografer. Nah, tiba-tiba orang tua Mas tuh harus nyuruh Mas tuh jadi dokter. Nah, kalau emang Masnya nggak mau dari awal aja, pasti kita nggak bakal fokus sama apa yang dipelajari kan. Nah, jadi itu lebih baik, alangkah lebih baiknya kita tuh memilih apa yang kita suka dan apa yang menurut kita itu nyaman. Jadi supaya kita tuh menghindari masalah-masalah yang akan terjadi
terjadi nanti. Banyak banget soalnya tuh, kadang tuh orang kayak gitu. Misalnya kayak Mas tuh pengen jadi fotografer tadi. Nah, orang tua Mas tuh pengen Mas jadi dokter. Nah, jadi kita tuh kayak menerima paksaan gak sih? Jadi kita tuh kayak terbebani. Nah, jadi dari terbebani itu kita tuh jadi kayak malas. Terus kita tuh kayak terserah deh, yang penting aku kuliah walaupun nilaiku jelek, walaupun kayak manapun, yang penting aku kuliah. Taunya orang tua di rumah aku kuliah. Sebenarnya kan nggak baik sih kayak gitu. Nah, jadi lebih baik kita tuh kayak memanage saja, kita memberi motivasi. Jadi kita tuh kalau bisa memberikan kelebihan dan kekurangan. Misalnya dek, kalau misalnya kamu berkarir, kelebihannya emang kamu bisa menghasilkan uang sendiri, lebih mandiri, terus kamu nggak bakal nyusahin orang tua. Tapi kekurangannya itu ya mungkin dari segi orang tua ya, karena kamu kan disuruh sama orang tua, bisa aja nanti ada masalah-masalah yang datang. Nah, kalau dari segi pendidikan, kelebihannya itu pasti kita lebih banyak menerima wawasan, menerima ilmu. Nah, jadi tuh kayak kita tuh lebih mempelajari lebih detail dari sekolah formalnya. Lalu kalau kekurangan dari kuliah ini, sepertinya ya karena kita mahasiswa, jadi kita masih berpangku tangan kan ke orang tua, masih minta uang. Nah, mungkin itu kita bisa jelasin kayak kelebihan, kekurangan, biar adik Mas tuh kayak lebih memanage lagi pilihan dia itu udah beneran itu yang udah mantep belum apa yang dia pilih itu. Nah, jadi semoga aja saran dari saya ini bisa membantu masalah Mas, khususnya masalah adik Mas tadi. Tapi Bu, bagaimana cara meyakinkan orang tua saya kalau bahwasannya adik saya ingin bekerja? Orang tua saya kan ambil pilihan untuk ke kuliah. Kalau dari saya sendiri, cara meyakinkan orang tua, misalnya gini, Pak, Bu, gimana nih si adik kan dia nggak mau kuliah. Nah, jadi cara kita meyakinkannya itu kayak misalnya, kayak gini loh Pak, Bu, walaupun nanti adik nggak kuliah, tapi insya Allah dari dia nggak kuliah atau dia berkarir itu, dia bisa lebih banyak pengalaman, dia lebih bisa banyak wawasan. Sebenarnya ilmu itu kan nggak harus didapatkan dari pelajaran yang diajarkan dari guru. Bisa saja kan ilmu atau wawasan, pengalaman itu kan bisa kita dapat dari bekerja, berkarir. Nah, dari itu kita bisa meyakinin kayak itu tadi, kita jelasin kayak kelebihannya apa sama kekurangannya apa tuh. Tapi kalau pilihan atau cara meyakinkan, misalnya orang tuanya Mas tuh masih tetap nggak percaya, masih tetap nyuruh adiknya Mas tuh tetap kuliah. Nah, itu kembali lagi ke orang tuanya Mas, itu nanti bagaimana deh solusinya yang lebih tepat. Baik Bu, terima kasih atas konsultasinya. Saya terima semua saran dan pendapat dari Ibu. Itu saja sih kalau saran yang bisa saya berikan. Nah, kalau saya ada salah kata atau salah penyebutan atau gimana, saya minta maaf ya Mas. Iya, aman Ibu. Sudah, baik kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.